Assalamualaikum teman-teman. Saya Yola Ameria Kusiani. Di video ini saya akan menjelaskan tentang toksikologi obat dan penanganan keracunan umum dan mereview jurnal tentang keracunan sianida pada hewan dan upaya pencegahannya. Definisi toksikologi keracunan. Keracunan adalah ilmu yang mengenai racun, termasuk mendeteksi, mengisolasi, memisahkan, dan menganalisis secara kualitatif dan kuantitatif cara kerja racun dalam tubuh dan bahan yang digunakan untuk menetralkan. Jenis-jenis keracunan. Yang pertama, keracunan obat-obatan. Bisa karena kesalahan pada dosis atau cara penggunaan yang tidak benar sehingga menyebabkan keracunan obat. Yang kedua, keracunan bahan kimia. Contoh bahan kimia yang paling sering menjadi penyebab keracunan di Indonesia seperti insektisida yang kurang hati-hati sehingga beresiko terjadinya racun zat kimia. Yang ketiga, keracunan makanan. Banyak juga jenis-jenis makanan yang bisa menyebabkan keracunan. Salah satunya adalah sianida yang terdapat pada singkong, pada ikan, dan juga singkong yang bisa menyebabkan penyumbatan pada tubuh ginjal sehingga menimbulkan hematuria atau anuria. Yang keempat, keracunan bakteri atau jamur. Contohnya seperti toksin botulinus yang terdapat pada makanan kaleng yang sudah rusak ataupun enterokoksin yang terdapat pada makanan-makanan yang sudah basi. Yang kelima, accidental poisoning. Ini merupakan keracunan yang terjadi tanpa disengaja ataupun akibat kecelakaan. Jenis keracunan bisa terjadi pada anak-anak, balita yang sering memasukkan benda-benda yang dijumpai ke dalam mulut. Tanda, gejala, dan diagnosis keracunan. Yang pertama, tingkat kesadaran penderita keracunan. Tingkat kesadaran merupakan petunjuk penting untuk mengetahui beratnya keracunan yang dialami oleh penderita. Derajat tingkat keracunan di dalam toksikologi dibagi dalam beberapa tingkat, berdasarkan kesadaran pasien. Keracunan tingkat 1, penderita mengantuk tetapi masih sadar dan mudah diajak berbicara. Keracunan tingkat 2, penderita dalam keadaan sadar tetapi dapat dibangunkan dengan rangsangan minimal seperti dipanggil atau digoyangkan lengannya. Keracunan tingkat 3, penderita dalam keadaan sadar koma dan hanya bereaksi terhadap rangsangan maksimal seperti dengan menggosok tulang dada dengan keras menggunakan kepala tangan. Keracunan tingkat 4, penderita dalam keadaan koma dan tidak ada reaksi sedikit pun terhadap rangsangan seperti di atas. Ini merupakan tingkat yang lebih parah dan mengancam keselamatan jiwa. Kedua, gejala respirasi penderita keracunan. Pada banyak kasus keracunan seringkali adanya hambatan pada jalan nafas yang dapat menyebabkan kematian. Salah satu cara menolong orang keracunan yaitu dengan memastikan jalan nafas tetap terbuka dan bersihkan atau keluarkan atau bebaskan jalan nafasnya jika emang ada hambatan. Yang ketiga, tekanan darah dan jantung penderita keracunan. Shock, terjadi depresi dan berkurangnya curah jantung dan terkadang berhentinya denyut jantung. Yang keempat, sebagian penderita mengalami kejang. Kejang ini merupakan pertanda terhadap adanya respon dari SSP
atau medula spinalis atau hubungan saraf-saraf otak. Selain itu, beberapa gejala keracunan yang lain adalah retensio urin, diare, mual muntah, dan adanya kerusakan ginjal dan hati yang dibuktikan dengan tes laboratorium. Abstrak. Sianida adalah senyawa kimia yang sangat toksik atau berpotensi menimbulkan efek kematian. Senyawa sianida dalam bentuk gas HCN, CnCl lebih cepat aktif dibandingkan dalam bentuk bubuk NaCN, KCN, dan CaCN2. Hampir 40% dari 35 kasus keracunan senyawa toksik pada hewan di Indonesia pada tahun 1992 sampai 2005 disebabkan oleh keracunan sianida sintesis NaCN atau KCN yang sengaja ditambahkan ke dalam pakan unsur kriminal. Oleh karena itu, keracunan sianida sangat mengkhawatirkan para peternak. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu diketahui keberadaan racun sianida di dalam bentuk alami atau sintesis. Berikut toksisitasnya serta cara mendiagnosis gejala keracunan pada ternak melalui analisis kandungan sianida dalam sampel pakan yang diduga mengandung sianida. Pengobatan dapat dilakukan dengan cara menginjeksi sodium nitrit dan sodium tiosulfat secara intravena untuk memecahkan cytokrom cyanide bond dan secara langsung memisahkan sianida kompleks serta membentuk tiosianat yang diekstraksikan melalui urin. Pencegahan utama dapat dilakukan dengan memantau kandungan sianida pada tanaman yang berpotensi mengandung sianogen pada kondisi tertentu seperti kekeringan, tanaman muda, dan perlakuan herbisida sehingga akan meningkatkan kandungan sianida. Kata kuncinya hewan, keracunan sianida, sianida sintesis, sianida alami. Keracunan sianida pada hewan. Sianida yang dilepas dari dalam lambung sebagai hasil hidrolisis glikoksida sianogen asal tanaman yang dikonsumsi ternak akan diserap dengan cepat ke dalam aliran darah. Selanjutnya akan terjadi oksigenase, level oksigen tinggi dalam darah karena sianida bereaksi dengan valine trivalen ion dari citrom oksid dan membentuk citrom yang tinggi. Sementara itu, hemoglobin tidak mampu membebaskan oksigen sistem transformasi elektron sehingga warna darah menjadi merah terang sebagai ciri spesifik keracunan sianida. Sebagai kecil, sianida akan diserap melalui usus dan paru-paru dan dikeluarkan dengan bau khas bitter almond. Efek toksisitas sianida terhadap ternak bervariasi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ukuran dan jenis hewan, kecepatan hewan mengunyah pakan, jenis sianogen dalam tanaman, keaktifan enzim dalam memecah pakan, dan yang terakhir daya detoksifikasi sianida. Gejala keracunan sianida umumnya terjadi dalam 15-20 menit setelah mengonsumsi sianida dalam bentuk garam, KCN, NaCN, atau dalam waktu sangat cepat sekitar 2-3 menit setelah menghirup sianida dalam bentuk gas. Gejala keracunan sianida adalah susah bernafas, denyut nadi cepat, lemah, tremor, mata terbelalak, kembung, dan kadang-kadang terjadi saliva dan muntah, kejang-kejang, dan lapisan mukosa berwarna merah terang. Kadang-kadang hewan mati tanpa
terlihat gejalanya karena efeknya secara langsung kekurangan oksigen pada otak dan jantung yang dapat mempercepat kematian. Pengamatan gejala intoksikasi sianida kronis dapat dilakukan berdasarkan perkembangan fungsi tiroid dan syaraf dan biasanya terjadi pada ternak yang mengonsumsi ubi kayu dalam jangka waktu lama dan terus-menerus dengan keadaan nutrisi buruk. Kasus keracunan sianida. Sebenarnya, kasus keracunan sianida pada ternak jarang ditemukan di lapangan karena kecuali adanya unsur kesengajaan kriminal atau keteledoran peternak dalam pemberian pakan. Kebanyakan kasus keracunan sianida terjadi karena pemberian sianida sintesis potas secara sengaja ke dalam pakan. Biasanya potas yang digunakan berbentuk bubuk karena cukup murah, mudah diperoleh, dan cukup efisien pada dosis rendah. Hampir 40% dari 35 kasus keracunan senyawa toksik, sulfat, nitrat, nitrit, klorin, klorida, sianida, rodentisida, seng-fosfit, insektisida, DDT, diazinon, teknik, klorin, dan klorida pada hewan di Indonesia pada tahun 1992-2005 merupakan keracunan sianida sintesis potas. Keracunan kasus sianida alami asal tanaman biasanya disebabkan kelalaian peternak dalam pemberian pakan hijauan. Keracunan tanaman angkrung pada salah satu peternak di Kalimantan Timur menyebabkan 26 ekor kambing etawa mati. Hal ini disebabkan peternak tidak mengetahui bahwa tanaman angkrung mengandung sianida yang cukup tinggi dan terdesak kekurangan hijauan musim kering, sehingga peternak memanfaatkan hijauan yang tumbuh di sekitar sebagai pakan. Di Venezuela terjadi kematian ternak babi akibat keracunan sianida setelah mengonsumsi ubi kayu pahit asal sisa makanan anak-anak umur 8-11 tahun yang menderita keracunan dengan gejala lemah dan sesak nafas dan warna darahnya merah terang. Metode dengan Pictured Paper Method, pengujian sianida juga dapat dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer. Pengamatan gejala klinis menunjukkan terjadinya perubahan warna darah menjadi merah terang dan bau khas bitter almond dari isi lambung. Pengamatan gejala klinis cukup penting di samping pengujian di laboratorium karena sianida bersifat cepat menguap sehingga tidak terdeteksi lagi dalam sampel. Pengobatan dimaksudkan untuk membantu menstabilkan transportasi oksigen pada sel-sel jaringan dengan cara memecah ion sianida dalam level tinggi. Level berbahaya dengan injeksi sodium nitrit untuk membentuk can-metahemoglobin. Senyawa tersebut kemudian diubah menjadi tiosianat setelah penambahan tiosulfat yang secara langsung dikeluarkan melalui ginjal. Pengobatan pada anjing dilakukan dengan injeksi 1% larutan sodium nitrit dengan dosis 25 mg per kilo berat badan dilanjutkan dengan 25% sodium tiosulfat 1,25 gram per kilo berat badan. Pengobatan ulang dapat dilakukan bila diperlukan dengan dosis setengah dari dosis awal. Pengobatan keracunan sianida telah berhasil dengan cara injeksi sodium tiosulfat 660 mg per kilo atau para aminopropifenon 1 mg per kilo yang efektif menurunkan sianida level tinggi. Kombinasi tiosulfat 660 mg per kilo dengan sodium nitrit
22 mg per kilo juga efektif sebagai antidota sianida level tinggi. Kesimpulan, keracunan sianida pada hewan umumnya disebabkan oleh racun potas NaCN, KCN yang sengaja ditambahkan ke dalam pakan unsur kriminal. Pengobatan yang cukup efektif antidota sianida level tinggi adalah dengan cara injeksi kombinasi tiosulfat dan sodium nitrit. Upaya pencegahan yaitu menghindari hewan merumput pada area yang mengandung sianida. Tanaman yang mengandung sianogen harus terhindar dari kekeringan, kerusakan, dan perlakuan herbisida karena dapat menaikkan level glikosida. Selain itu, perlu dihindarkan menggunakan tanaman muda untuk pakan karena berpotensi mengandung sianida tinggi. Proses pengolahan dan pengeringan diperlakukan untuk tanaman bahan pakan yang mengandung sianida tinggi lebih 100 ppm untuk menurunkan sianidanya. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.